Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Nah, pernah nggak sih kamu lagi mikirin seseorang, tapi jadi penasaran, apakah dia juga mikirin aku, kayak aku mikirin dia? Atau kamu ngerasa ada yang aneh dengan sikap seseorang, tapi nggak tahu pasti apakah kamu benar-benar ada di pikirannya? Rasa penasaran seperti ini wajar banget terjadi, apalagi kalau kamu lagi suka sama seseorang, baru kenal dengan seseorang yang spesial, atau justru merasa ada sikap aneh dari seseorang di sekitarmu. Nah, di video kali ini kita bakal bahas beberapa tanda yang bisa menunjukkan kalau kamu selalu muncul dalam pikiran seseorang. Bahkan kalau kamu nggak sengaja bikin mereka kepikiran. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, mereka sering kepancing nyebut nama kamu. Poin pertama ini mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya sangatlah berarti. Nama kamu seperti punya magnet buat mereka, sesuatu yang otomatis muncul di kepala dan terucap di mulut, bahkan tanpa mereka sadari. Bayangkan situasinya, mereka lagi ngobrol sama teman-temannya tentang hal yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan kamu. Mungkin sedang bahas tempat makan baru, film terbaru, atau musik yang lagi hits. Tapi entah kenapa, nama kamu tiba-tiba muncul di tengah obrolan. Misalnya mereka bilang, si dia pasti suka deh tempat kayak gini. Atau, wah ini kan lagunya dia pasti senang banget kalau denger ini. Dan menariknya, kebiasaan ini nggak selalu mereka sadari. Mereka mungkin merasa wajar saja menyebut nama kamu, tapi buat orang lain yang mendengarnya, ini adalah tanda yang jelas kamu sering hadir di pikiran mereka. Bahkan obrolan sederhana saja bisa memicu mereka mengaitkannya dengan kamu. Dan lebih menarik lagi, ini nggak cuma terjadi saat mereka ngobrol dengan orang lain. Kadang ketika mereka lagi berbicara langsung dengan kamu, nama kamu sering mereka ulang-ulang. Seolah-olah menyebut nama kamu memberikan rasa nyaman atau bahkan kebahagiaan tersendiri. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mereka jadi overthinking di depan kamu. Hal ini mungkin sedikit lebih sulit dikenali, tapi sebenarnya cukup jelas kalau kamu memperhatikannya dengan seksama. Mereka jadi kelihatan seperti overthinking atau terlalu banyak berpikir sebelum berbicara atau bertindak di depan kamu. Misalnya, mereka yang biasanya santai tiba-tiba kelihatan canggung. Kalau lagi ngobrol, mereka sering terdiam sejenak sebelum menjawab, seolah-olah sedang memilih kata dengan sangat hati-hati. Terkadang, mereka juga terlihat ragu-ragu, takut salah ngomong, atau khawatir kalau ucapannya bakal disalahartikan sama kamu. Dan sebaliknya, ada juga yang malah jadi terlalu antusias. Mereka ngomong banyak banget tanpa henti, seperti mencoba menutupi rasa groginya. Terkadang, mereka juga melakukan hal kecil yang gak biasa, seperti mainin tangan, menghindari kontak mata, atau bahkan tiba-tiba salah bicara dan langsung minta maaf. Hal ini terjadi karena sadar ataupun enggak, kehadiran kamu bikin mereka merasa berbeda. Bisa jadi karena mereka peduli dengan kesan yang mereka tinggalkan di depan kamu, atau mereka takut melakukan sesuatu yang mungkin membuat kamu berpikir negatif tentang mereka. Yang ketiga, tiba-tiba ada di mana kamu berada. Pernah nggak kamu lagi asyik sendiri, tiba-tiba seseorang yang kamu kenal muncul di tempat yang sama? Awalnya kamu mungkin mikir, ini kebetulan aja. Tapi kalau kejadian ini terus berulang, rasanya jadi agak mencurigakan kan? Misalnya, kamu lagi nongkrong santai di kafe favorit, lagi seru-serunya ngopi sambil scrolling media sosial. Dengan tiba-tiba, mereka muncul juga di sana. Atau kamu lagi olahraga pagi di taman dekat rumah, dan mereka juga kebetulan lagi jogging di sana. Dan memang sih, bisa saja semua ini hanya kebetulan. Tapi kalau terlalu sering, mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekedar kebetulan. Bisa jadi mereka sengaja mencari tahu kebiasaan kamu, tempat-tempat yang sering kamu kunjungi, jadwal aktivitas kamu, hanya untuk bisa bertemu secara tidak langsung. Terkadang, mereka mungkin juga mencoba terlihat santai atau pura-pura nggak sengaja bertemu. Misalnya mereka bilang, kok kamu di sini juga? Aku sering banget ke sini loh. Padahal sebenarnya, mereka datang karena tahu kamu ada di sana. Hal ini menunjukkan bahwa kamu sering ada di pikiran mereka. Mereka mungkin merasa senang atau nyaman hanya dengan berada di dekat kamu, meskipun tanpa ada interaksi secara langsung. Jadi kalau kamu mulai menyadari pola ini, mungkin mereka memang punya radar khusus yang selalu mengarah ke kamu. Yang keempat, mereka selalu ingat hal random tentang kamu.
Kalau seseorang ingat hal-hal kecil tentang kamu yang bahkan kamu sendiri yang lupa pernah bilang, itu adalah tanda besar bahwa kamu benar-benar ada di pikirannya. Mereka memperhatikan detail tentang kamu dengan cara yang mungkin gak dilakukan oleh orang lain. Misalnya kamu pernah iseng cerita kalau kamu alergi sama makanan tertentu, sesuatu yang kamu anggap sepele dan gak penting. Tapi tiba-tiba mereka ingat dan bilang, kamu gak boleh makan ini kan? Kamu alergi kan? Atau mereka ingat nama hewan peliharaan yang pernah kamu sebut sekali di tengah obrolan. Bahkan kebiasaan kecilmu, seperti cara kamu suka melipat kertas catatan. Hal ini mungkin terdengar remeh, tapi buat mereka, ini adalah sesuatu yang penting. Mereka menyimpan informasi tentang kamu, bukan karena terpaksa, tapi karena mereka benar-benar peduli. Kamu mungkin merasa, loh, kok dia bisa ingat hal sekecil itu ya? Itu karena kamu punya tempat istimewa di pikiran mereka. Yang kelima dan terakhir, dia sering bilang, aku tiba-tiba ingat kamu tadi, tanpa sebab yang jelas. Poin terakhir ini adalah salah satu yang paling jelas dan cukup aneh tapi manis. Mereka sering bilang sesuatu seperti, tadi aku kepikiran kamu deh. Tapi anehnya, alasannya seringkali random banget atau bahkan gak ada kaitannya sama sekali dengan kamu. Misalnya mereka lihat sesuatu yang sebenarnya gak istimewa, seperti es krim atau buku tertentu, terus langsung bilang, tadi aku lihat es krim rasa coklat, jadi ingat kamu kan suka banget coklat. Atau mungkin mereka dengar lagu lama di radio dan tiba-tiba berkata, lagu ini bikin aku ingat kamu deh. Padahal kamu mungkin gak pernah cerita apa-apa soal lagu itu. Terkadang mereka bahkan gak punya alasan jelas kenapa kepikiran kamu. Mereka hanya merasa perlu menyampaikan bahwa kamu ada di kepala mereka. Ini bukan sekedar basa-basi. Faktanya, ini adalah cara mereka menunjukkan bahwa kamu memiliki tempat spesial dalam pikiran mereka. Sampai hal kecil sekalipun bisa memicu ingatan tentang kamu. Dan itulah pembahasan kita hari ini. 5 tanda kalau kamu selalu ada di pikiran seseorang. Ingatlah, setiap orang punya cara yang berbeda untuk menunjukkan perhatiannya. Jadi jangan langsung buru-buru ngejudge ya. Yang terpenting, kamu harus tetap fokus pada diri sendiri dan tetap menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena kamu berharga dan itu yang paling penting. Dan bagaimana denganmu? Apakah ada yang pernah kamu alami juga? Atau mungkin kamu baru sadar kalau ada orang yang sering ngelakuin hal itu ke kamu? Coba tulis di kolom komentar ya. Kami selalu senang baca cerita dari kalian. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.